Welcome, ahlan wa sahlan. Marilah sejenak merenung bersama. Apapun kondisinya, setiap anak adalah juara. Tidak pandai matematika, namun juara olahraga. Tidak cakap menghafal sejarah dunia, namun cerdas menciptakan formula. Tidak lihai melukis rupa, namun cakap berbahasa. Lulus bukan berarti berhenti. Kelulusan bukanlah garis akhir untuk tidak lagi belajar. Saat ini adalah awal perjalanan panjang untuk menggapai cita-cita. Usaha yang melelahkan untuk merengkuh asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Khairunisa, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan gelombang 2 tahun 2024, LPTK YAIN Ponorogo. Pada hari ini, Selasa 28 Januari tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja berupa praktik pembelajaran di kelas 5 SDN Sidomulyo 1 pada materi ketika kehidupan telah berakhir. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kepada ketua kelas silahkan menyiapkan teman-temannya. Mas Putra silakan. Syakrak, doa mulai. A'udzu
Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sebelum kita mulai, Bu Nisa mau absen dulu ya. Ada yang tidak masuk? Ada. Oke. Ali Mustafa, Amira Eliza Bilqis, Akila Zarifatun Najwa, Afiola Azahra, mana? Sakit. Bella Listiana Anggraini, Kelvin Gofar Ismail, Clarissa Kurniawati, Danendra Kenzi, Elsiana Safira, Ilham Afnan, Juna Rafael, Muhammad Fikri, Neandra Mei, Olivia Adinda, Panggih Wicaksono, Putri Nurwati, Renata Gea, Oke. Reno Evan, Restu, mana Restu? Sakit. Rizky Aditya, Oke. Terima kasih. Semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan ya. Oke. Sebelumnya gimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga tetap semangat agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar ya. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang materi bagaimana kalau dunia ini berakhir. Apa yang sering kalian bayangkan tentang kehidupan dunia ini, apakah akan berjalan selamanya? Tidak, akan ada akhirnya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami makna hari akhir dan kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari tersebut. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir dalam kehidupan sehari-hari. Bu Nisa tanya, pernahkah kamu membayangkan bagaimana dunia saat kiamat tiba? Pernah nggak membayangkan gimana nanti dunia ini kalau kiamat tiba? Kiamat datang. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa yang terjadi dengan lingkungan sekitar kita ini? Pernah membayangkan nggak? Ya. Apa yang terjadi? Langit-langit ambruk ke bawah, hancur, bertabrakan dengan bumi. Planet dengan planet bertabrakan dengan sesama planet. Gunung-gunung terlepas dari bumi. Kamu tahu gunung? Gunung yang paling dekat Gunung Lawu ya kan, dapat kita lihat biasanya Gunung Lawu pada saat tidak mendung ya. Gunung Lawu ini, gunung-gunung dan gunung-gunung yang lain, bahkan gunung-gunung yang terbesar bisa keluar terlepas
selain Allah. Akan datang waktunya semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Tidak ada satupun yang selamat jika hari itu telah tiba. Tahukah kalian hari apakah yang dimaksud? Iya, kalian benar. Itu adalah hari akhir atau hari kiamat. Untuk mengetahuinya lebih mendalam, mari kita pelajari bersama. Ketika kehidupan telah berhenti. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran kita kali ini meyakini adanya hari akhir, menjelaskan makna iman kepada hari akhir, menjelaskan macam-macam hari akhir. Mana hari akhir? Kalian pasti pernah melihat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir atau tsunami. Tahukah kamu bahwa suatu saat akan terjadi bencana alam dahsyat yang akan menghancurkan alam semesta? Itulah hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Tidak ada satupun yang bisa selamat ketika hari itu terjadi. Sekalipun manusia membuka tempat bersembunyi di bawah tanah atau membuat benteng yang kokoh, tidak ada satupun yang bisa lolos darinya. Allah menjelaskan tentang peristiwa hari kiamat dalam Al-Quran, surat Al-Qur'an. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambar-hambarkan. Quran, surat Al-Qur'an, ayat 3-5. Surah ini menjelaskan tentang terjadinya hari kiamat. Manusia berhamburan seperti laron, gunung-gunung meletus, dan gempa bumi yang dahsyat. Dan planet-planet serta seluruh tata surya saling bertabrakan sehingga seluruh alam semesta akan hancur dan binasa. Pengertian beriman kepada hari akhir. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya pada hari kiamat termasuk rukun iman yang kelima. Macam-macam hari akhir. Kiamat terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, dan lain-lain. Allah berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Quran, surat Al-Imran, ayat 185. Kiamat kubro. Kiamat kubro atau kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semua akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan yang ada di alam semesta. Kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Namun, kapan terjadinya hari kiamat
meyakini sesuatu yang belum terjadi namun pasti akan terjadi. Datangnya kiamat tidak usah kita hitung-hitung, namun yang perlu kita hitung adalah bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadapinya. Bekal itu adalah tabungan amal ibadah dan amal soleh. Ibadah yang kita lakukan dan perbuatan baik kepada siapa saja menjadi bekal kita menuju akhirat. Tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Banyak bermunculan nabi palsu, banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. Perbuatan riba banyak terjadi. Anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat, di antaranya terbitnya matahari dari sebelah barat, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi, munculnya dukhan atau awan debu di timur dan barat, terjadinya gerhana di timur, barat, dan jazirah. Nah, setelah mengetahui tanda-tanda datangnya hari kiamat, semoga kalian semakin baik ibadahnya dan memperbanyak amal kebaikan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke diskusi dengan kelompok masing-masing, sebelum itu kita ice breaking dulu sebentar. Silakan kalian berdiri. Ya, kita tepuk pagi, siang, malam. Tepuk pagi berarti hanya 1 kali. Siang 2 kali. Malam. Oke. Tepuk pagi. 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 Siang. 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 Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Ya. Ya kan? Oke, kita ulang lagi. Tepuk siang. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Malam. Kurang konsentrasi. Ulang lagi. Tepuk pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Nah, ya, sudah cukup. Silakan duduk. Oke, sekarang Bu Risa ada beberapa masalah, ada beberapa persoalan di sini. Silahkan pada setiap kelompok maju ke depan, ketuanya, ketua kelompoknya. Bu Risa bagi dulu. Kelompok 1 itu ini, ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Coba silahkan kelompok 5 ngambil masalahnya dulu ke sini. Ketua kelompoknya. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Silahkan didiskusikan dengan teman sekelompoknya. Boleh searching dari Google, dari internet boleh, silahkan. Saling bekerja sama.
Jadi sering merasa bosan dalam ibadah dan merasa bahwa ibadah hanya membuang-buang waktu. Bagaimana cara Dedi agar lebih semangat dalam beribadah? Pertanyaan, bagaimana cara memotivasi? La bertanya, apakah perbuatan mereka tidak membuat mereka takut akan siksa neraka? Bagaimana cara menjelaskan kepada Cici tentang hubungan antara perbuatan dosa dengan siksa neraka? Kita bisa menjelaskan bahwa setiap sholat dan suka berbohong. Ketika ditanyakannya tentang sholat, jujur, Masalah 1. Andi sering sekali malas sholat dan suka berbohong. Ketika ditanya temannya tentang pentingnya sholat dan jujur, Andi menjawab, itu kan urusan nanti saja, masih muda kok. Pertanyaan, bagaimana cara menjelaskan kepada Andi tentang pentingnya beriman kepada hari akhir dan dampak perbuatan terhadap kehidupan di akhirat? Bermulanya